Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Tasrida dari SMP Negeri 3 Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi 1.1.a.8, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Hamidatus Syarafatin sebagai fasilitator dari BPGP Jawa Tengah dan Bapak Suyatno sebagai pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes tahun 2023. Dalam dunia pendidikan, pendidik harus dapat membimbing muridnya agar mandiri, berkarakter, mengikuti perkembangan zaman, dan berbudi pekerti luhur yang sesuai dengan semboyan Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang memiliki arti bagi seorang pendidik di depan harus memberikan contoh muridnya, baik secara sikap, perilaku, dan pola pikirnya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yaitu seorang guru berada di tengah harus bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didiknya dengan harapan bisa lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu bahwa seorang pendidik dari belakang diharapkan mampu memberikan dorongan untuk kemajuan dalam belajarnya bagi peserta didik. Selanjutnya, ada dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan. Yang kedua, pendidikan menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan berpihak pada murid. Dan yang kelima, nilai budi pekerti. Selanjutnya, pengertian asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pengertian berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu bahwa mendidik anak-anak harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dimaksudkan yaitu pendidik harus mendidik anak didiknya tanpa adanya paksaan dan didampingi dengan pengembangan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Dimaksudkan guru hanya menuntun untuk memberikan pembelajaran kepada muridnya. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Murid diberikan motivasi agar mereka dapat berpikir kreatif dan inovasi sesuai dengan pemikiran yang mereka miliki sendiri. Ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman berupa kemajuan teknologi, yaitu pembelajaran bisa dilakukan di dalam lab komputer untuk memberikan ilmu yang lebih, bahwa pembelajaran tidak hanya berada di dalam ruang kelas. Kemudian ada nilai budi pekerti yang memiliki arti
bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Dalam penjelasan kali ini, untuk mengaitkan materi dari materi satu ke materi yang lainnya ada beberapa pematik, yaitu refleksi modul. Pematik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya biasanya memahami satu, guru mendominasi pendidikan. Di dalam pembelajaran di kelas sebelumnya, saya mendominasi anak-anak untuk belajar di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi. Maksudnya yaitu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di dalam kelas saya berfokus pada ketercapaian materi karena menurut saya mencapai materi akan memberikan kecerdasan kepada muridnya. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang rendah. Keempat, guru kurang memahami karakter murid. Dan yang kelima, suasana belajar yang tertib dan anak memahami materi adalah tujuan utamanya. Pada poin yang kelima ini, dapat diartikan suasana belajar yang tertib dan memahami materi adalah tujuan utama bagi guru. Jikalau pembelajaran di dalam kelas itu tertib, berarti tujuan materinya tercapai. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul 1 dan titik 1 itu adalah salah. Pertanyaan pematik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merubah pemikiran saya terhadap pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar, yaitu saya menerapkan kepada peserta didik saya bahwa mereka dapat belajar selain dari guru, misalnya belajar dari internet, dari buku-buku lainnya, ataupun belajar dari teman sejawat. Yang kedua, belajar berpusat pada anak atau student center. Setelah saya mempelajari modul titik 1, bahwa belajar berpusat pada anak adalah sangat bermotivasi atau memotivasi anak untuk mendorong dirinya dalam memajukan pembelajarannya. Yang ketiga, menghargai karakteristik anak. Dengan belajar menghargai karakteristik setiap anak, maka akan terciptanya pembelajaran yang kondusif dan bahagia. Selanjutnya, saya merubah perilaku saya terhadap murid ketika pembelajaran di dalam kelas setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik. Yang biasanya saya belajar hanya di dalam kelas, saya belajar di dalam ruang kelas. Contohnya, belajar di dalam lab komputer ataupun di dalam perpustakaan. Kedua, saya memberikan kebebasan murid untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, kreativitasnya masing-masing agar mereka mengasah dan mempertajam kemampuannya serta pengetahuannya di dalam dunia pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Pematik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar saya mencerminkan pendidikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis sosiokultural. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis sosiokultural, maka murid akan lebih memperdalam dan mengetahui sebanyak apapun
sosiokultural atau budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan dikaitkan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, menerapkan merdeka belajar. Dengan menerapkan merdeka belajar, siswa akan termotivasi untuk mempertajam kemampuannya dengan secara mandiri. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, menerapkan sistem Among dengan menuntun. Yang ketujuh, pembelajaran dengan menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedelapan, mengintegrasikan pembelajaran dalam permainan. Dimaksudkan dalam mengintegrasikan yaitu pembelajaran boleh dikaitkan dengan permainan, misal bermain congklak ataupun dengan permainan yang lainnya, misal bermain membaca dengan cepat. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu suasana belajar yang tertib dan anak memahami materi adalah tujuan utamanya. Padahal apabila kita memberikan tujuan utamanya sebagai memahami materi, maka anak hanya dapat memahami alur kognitifnya saja, bukan alur psikomotorik. Berikut adalah beberapa contoh pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1 yang saya terapkan di SMP Negeri 3 Tanjung. Contoh yang pertama, pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran di dalam ruang perpustakaan. Tujuannya agar mereka menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan bahwa siswa belajar tidak harus hanya di dalam kelas. Contoh yang kedua, kita harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik, seperti halnya siswa boleh belajar di dalam ruang lab komputer guna menunjang pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan perkembangan zaman yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya mendengarkan dan memahami naskah drama. Contoh yang ketiga, ada pembelajaran berpusat pada murid. Di sini diterapkan bahwa siswa adalah tonggak ukur pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa mampu mempelajari apa yang mereka dapatkan di dalam pembelajaran tersebut. Contoh yang keempat, pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini dicontohkan bahwa mereka dapat mempraktekkan minat dan bakatnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti permainan atau dengan mempraktekkan drama. Dari beberapa contoh di atas, bahwa saya menerapkan pembelajaran modul 1.1 di SMP Negeri 3 Tanjung sesuai dengan pembahasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti pada setiap peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba kepada murid. Kita sebagai pendidik seharusnya tidak boleh memaksa ataupun berkehendak kepada murid agar murid dapat memajukan pemahamannya serta pengetahuannya di dalam pembelajaran yang mereka peroleh ketika belajar di dalam kelas. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.